Topik video kali ini saya akan lebih membahas tentang produk dan juga tips dari Steve Jobs ya. Jadi pertama kamu perlu tahu dulu, dari setiap bisnis apapun pasti ada dua faktor utama yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah conversion dan juga traffic. Jadi traffic apa? Seberapa banyak orang untuk datang mengunjungi dan melihat produk ataupun brand kita. Conversion adalah dari seberapa banyak orang yang menonton itu ataupun melihat, berapa orang itu ada engage sama brand kita, membeli ataupun menggunakan jasa kita. Itu yang perlu kalian tahu. Dan untuk produk ini kita lebih utamanya adalah ke bagian conversion. Jadi saya kasih logika gini, kalau kita nggak ada satu produk yang benar-benar melambangkan brand kita, maka kita tidak ada melakukan branding yang baik. Jadi pas kalian awal mulai bisnis, kalian tuh harus cari tahu dulu, kedepannya kamu mau menjadi visi ataupun market leader di niche apa gitu. Jadi kamu tentuin dulu niche marketnya dulu, yang mau kamu jual, entah itu perlengkapan rumah ataupun olahraga. Perdalamkan lagi, misalnya kamu sekarang mau jual perlengkapan olahraga nih, kan ada banyak tipe olahraga, kamu fokuskan lagi, mungkin di bagian yoga, kamu mau spesifik lagi, kamu menjual matras yoga ataupun aksesoris yoga ya. Itu salah satunya. Pertama, perhatikan spesifik niche. Lalu setelah kamu udah identify niche-nya itu, kamu harus cari tahu dulu produk validasi ataupun validation dulu. Kamu harus memvalidate apakah di niche yang kamu pilih dan juga produk idenya, apakah diterima oleh konsumen, apakah ada permintaan enggak, apakah ada demand-nya enggak. Kita cari tahu dulu, kita research, kita cari dulu keyword-nya, bisa dari Google Trend ataupun kalau misalnya dari marketplace, kalian bisa langsung search saja keyword-nya seperti biasa. Kalau di Shopee menggunakan iklan kata kunci, kalian search keyword-nya, jumlah pencarian banyak atau enggak. Kalau Tokopedia bisa di wawasan produk cari keyword-nya. Itu bila mendapatkan satu jumlah pencarian yang lumayan standar ataupun tinggi, kalian bisa coba untuk dulu menjual produknya dalam quantity yang skala kecil dulu. Jika produk itu memang udah terjual dan diterima, dan rata-rata orang tuh kalau misalnya ada repeat order, ingat kalian perlu perhatikan di customer retention rate-nya harus retention yang tinggi untuk produk dan brand kamu. Bila udah terjual dalam quantity yang banyak dan juga retention-nya tinggi, jadi orang akan melakukan repeat order lagi. Itu bisa dibilang tuh produk kamu yang kamu jual ini beneran pas. Dan kamu harus fokus untuk melakukan social media marketing ataupun brand creation agar kedepannya tuh mempunyai brand yang kuat sehingga mempunyai komunitas yang loyal ya. Dan ingat, semakin bagus produk kamu, maka semakin kemungkinan besar brand kamu atau bisnis kamu akan sukses dan akan mendapatkan impact yang besar bagi masyarakat. Ini saya kasih satu contoh ya. Ini merupakan tips dari Steve Jobs sendiri. Pertama, tipsnya adalah dimulai dengan produk. Jika kita dapat belajar sesuatu dari Jobs, itu adalah bahwa dia selalu fokus pada produk dan akan melakukan apa saja untuk mencoba dan membuatnya sesempurna mungkin. Dia memiliki visi tentang produk yang ingin dia bangun, dan itulah yang ingin dia capai. Kedua, pisahkan diri Anda dari yang lain. Jadi saat membangun Mac, Apple bertekad untuk menjadi berbeda dari yang lain dan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan perusahaan komputer lain sebelumnya. Mereka merancang komputer pertama di mana keyboard sebenarnya terpisah dari komputer lainnya, dan mereka merancang komputer pertama yang memiliki lebih dari satu jenis font. Disitulah kontroversi besar Microsoft mencuri ide mereka. Jadi ingat, bisnis kamu, produknya harus mempunyai satu keunikannya ataupun USP, Unique Selling Proposition. Entah mungkin desain kamu lebih cantik, lebih estetik, atau mempunyai fitur lebih macam yang Apple itu. Ketiga itu adalah kita harus bersabar. Menjadi pemimpin yang sukses di bidang kamu dan membangun bisnis yang sukses membutuhkan ketekunan. Ini bukan hal yang paling mudah untuk dilakukan. Jika tidak, setiap orang memiliki bisnis mereka sendiri. Jobs menderita selama perjalanannya untuk membangun Apple hingga seperti sekarang ini. Tips keempat untuk produknya adalah kualitas lebih jauh dari satu lapisan. Jobs adalah seorang perfeksionis sejati dan dia tidak mau mengambil jalan pintas pada setiap tahap desain produknya. Tips produk terakhirnya adalah jangan pernah untuk berhenti untuk berinovasi. Disebutkan secara singkat di atas yang tadi, Apple berada di garis depan inovasi dalam hal pasar teknologi pribadi. Jobs selalu mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru yang bisa dia tambahkan untuk memberi Apple keunggulan dibandingkan orang lain. Jadi itu yang perlu kamu tahu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, dan saya mau minta bantu kamu untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih.